Salam Indonesia. Halo pemirsa setia Jogja TV, apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam kondisi sehat. Bersama saya Bayu Haresta hari ini di Anjang Sana Wakil Rakyat, persembahan dari Jogja TV dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Saya sekarang ada di salah satu jembatan yang begitu indah dan juga estetik di wilayah Bantul, tepatnya di wilayah Kreteng. Nah, pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda di episode Anjang Sana kali ini untuk bertemu dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bantul Komisi A. Beliau adalah Bapak Pambudi yang hadir untuk masyarakat Bantul. Seperti apa keseruannya? Nanti ikutin saya ya. Yuk! Kami atas nama pemerintah Kelurahan Parangtritis mengucapkan terima kasih atas program ini. Mudah-mudahan iki pesertane kadose mencakup keseluruhan sak kelurahan wonten nggih. Wonten ibuke juga. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat, dapat berkembang, dapat disampaikan juga ke masyarakat lainnya. Namun karena anggarannya dari kelurahan terbatas, kemudian dari APBD murninya Bupati juga terbatas, maka Pak Pambudi ini nginceng atas kegiatan yang memang bermanfaat untuk warga masyarakat, namun belum terdanai. Nah, itu dengan dana pokirnya Pak Pambudi. Ini alhamdulillah matur nuwun. Jadi usulan panjenengan untuk bisa mengetahui terkait dengan pertanian yang terintegrasi, gitu. Makanya untuk pertanian sawah, kemudian ada mungkin dengan peternakannya dikombinasi, itu nanti materi yang akan disampaikan. Integrated farming ini kenapa Pak? Nah, niku sampun disinggung Pak Panewu nggih bahwa integrated farming itu nek cara Inggrisnya niku pertanian terpadu. Nah, niku memadukan antara kegiatan pertanian, kemudian peternakan dan perikanan. Nah, niku harapan kami nanti dengan adanya kegiatan ini Bapak Ibu semuanya bisa menghasilkan produk pertanian itu yang memanfaatkan dari semua sisi tadi, dari peternakan dan perikanan. Jadi nanti limbah pertanian itu bisa untuk pakan ternak, kemudian limbah ternak untuk pupuk dan nanti sebagainya. Itu siklusnya nanti harapan kami seperti itu. Ini ada secara substansi kami sampaikan kepada Bapak sekalian bahwa terkait dengan mengenal integrated farming atau sistem pertanian terpadu. Ini konsep terapan sistem pertanian terpadu akan menghasilkan F4 yang terdiri dari food, feed, fuel, dan fertilizer. Ini perlu kami sampaikan. Yang pertama ketika bicara F1 atau food, ini adalah sumber pangan bagi manusia. Nah, seperti yang saya singgung di awal, yang berupa bisa beras, jagung, kedelai, kacang, kemudian jamur, sayuran, dan lain-lain. Kemudian produk peternakan bisa berupa daging, susu, telur, dan lain-lain sebagainya. Daging ada ya sendiri wedhus, sapi, pitik, dan lain sebagainya. Kemudian produk budidaya ikan air tawar bisa berupa lele, mujair, nila, gurami, dan lain-lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Anip, ada nilai benefitnya bagi anggota dalam rangka bisa mensejahterakan kepada saudara-saudara semuanya. Kemudian hasil perkebunan, salak, pisang, kayu manis, sirsa, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya F2 atau feed, pakan ternak termasuk di dalamnya ruminasi, sapi, kambing, kerbau, kelinci, ternak unggas, ayam, itik, entok, angsa, burung dara, dan lain-lain. Pakan ikan budidaya air tawar, ikan hias, dan ikan konsumsi. Dan sepakat bahwa pelatihan ini adalah
fokus di peternakan. Mencari pakan tidak harus tiap hari. Nek tiap hari yo kesel begitu. Bapak Ibu sekalian barangkali tahu pakan kambing dalam hal ini sebetulnya sangat simpel sederhana. Kalau kita tahu ilmunya, bisa pakai apa namanya daun pisang, bonggol pisang, pohon ketela, sakwite Mas Iwan, digiling. Ini kelihatannya sudah dibantu apa namanya chopper, mesin pencacah itu. Nah itu mohon mesin pencacah itu bisa dioptimalkan, bisa digunakan dan bisa menghemat efisiensi tenaga waktu bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah F3 atau full akan dihasilkan energi dalam berbagai bentuk, mulai energi panas, biogas. Dari kotoran itu bisa dijadikan biogas. Kalau bahan gas sapi itu sudah barangkali di mana-mana dibuat, ditampung, dicampur dimasukkan di dalam seperti bak itu nanti mengeluarkan gas. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menekan anggaran biaya hidup oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian yang berupa F4, fertilizer, sisa produk pertanian melalui proses dekomposer maupun pirolosis akan menghasilkan pupuk kompos organik fertilizer dengan berbagai kandungan unsur hara dan C organik yang relatif tinggi. Jelas kalau kotoran kambing dinenggewe bermanfaat, apalagi ketika diolah dengan ilmu, dengan campuran apa yang nilai manfaatnya akan lebih tinggi dan nilai ekonominya juga akan lebih tinggi. Monggo nanti Bapak dari para narasumber akan berikan wawasan kepada teman-teman semuanya. Kemudian perlu kami sampaikan kepada teman semuanya bahwa komponen yang berintegrasi dan sistem pertanian terpadu adalah satu, bahwa manusia sebagai makhluk hidup memerlukan energi sebagai motor hidupnya. Kemudian dengan integrasi, farming system manusia tidak hanya mendapat keuntungan finansial, tetapi juga pangan sebagai kebutuhan primer dan energi panas serta listrik. Yang namanya kebutuhan daging kambing di Bantul khususnya maupun perikanan ini kita sangat-sangat kurang. Kalau bicara kebutuhan lele itu kita masih mendatangkan dari Boyolali dan lain sebagainya. Ketika bicara daging kambing, ini kita juga mendatangkan dari Jawa Barat, dari Sumatera dan lain sebagainya. Di Bantul ini termasuk menjadi kuliner sate kambing di kawasan Jejeran, Wonokromo dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya tanaman, syarat tanaman yang dapat diusahakan adalah bernilai ekonomi dan dapat menyediakan pakan untuk peternakan. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika bertani ada tanaman di lingkungannya maupun dari hasil pertanian itu yang sekiranya bisa dibawa pulang, bisa digunakan untuk memberikan pakan kepada ternak yang Bapak Ibu sekalian piara. Kemudian perikanan, ikan yang digunakan untuk integrated farming system adalah ikan tawar yang dapat beradaptasi dengan lingkungan air yang keruh untuk membutuhkan perawatan ekstra maupun manfaat nutrisi yang ada dalam memiliki nilai ekonomi. Ini secara substansi Bapak Ibu sekalian, integrated farming yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, namun nanti secara teknis, secara ilmu akademisi akan banyak disampaikan oleh Bapak Ibu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Bantul. Dan jangan diikutkan di sini bisa memberikan contoh, bisa memberikan sesulang pemulang kepada teman-teman yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya harapan saya kepada teman-teman selama 3 hari ini bisa mengikuti secara optimal, ngerti nggih? Halo Bapak. Halo Mas baru Bayu. Sibuk kenapa nih Pak? Kasih makan kambing. Ini ngelihat kambing sekaligus ngasih makan kambing. Salah satu peternakan yang ada di sini ya Pak ya? Ini Mas Bayu, salah satu karena pelatihan dibantu kambing agar Pak, dikembangkan. kita boleh ngobrol-ngobrol Ya. sebentar Pak. Saya Baik, Mas penasaran Bayu. dengan pelatihan yang ada di sini.
Pemirsa Jogja TV, saya sekarang bersama dengan Bapak Dr. Andes Pambudi Mulya MSI. Beliau ini adalah anggota DPRD Kabupaten Bantul Komisi A, betul ya Bapak? Betul, ya? Mas Nah, beliau juga di kesempatan pagi hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir ya Bapak. Matur nuwun sudah rawuh. Ini saya tadi ikut sedikit pelatihannya, menarik sekali. Ya. Dan hari ini saya penasaran Pak, ini pelatihannya namanya apa sih Pak? Mungkin boleh disampaikan ke pemirsa Jogja TV. Selamat pagi, menjelang siang, para pemirsa dimanapun berada dan semuanya saja. Jadi pagi hari ini saya Pambudi Mulya, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, sengaja melakukan pelatihan kepada warga masyarakat di Samiran Parangtritis Kretek Bantul berupa integrated farming. Integrated farming. Nah, kenapa kami mencarikan pelatihan ini berupa integrated farming? Ini pertemuan terpadu atau sebuah ilmu yang sangat luar biasa. Keterpaduan ini berupa bisa nanti selama 3 hari ini Mas Bayu. Oh, jadi memang Hari, dilaksanakan tidak hanya 1 hari ya Pak ya, tapi 3 kalau hari. secara makro keseluruhan bahwa integrated farming itu perpaduan atau pertanian terpadu, bisa pertanian itu sendiri, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Sehingga luas cakupannya. Begitu Mas Bayu. Baik, berarti acara ini dilaksanakan 3 hari Iya. untuk peserta dan nantinya terbagi menjadi apa saja itu Pak? Hari ini apakah ada materi-materi khusus yang nanti akan dilanjutkan besok dan lusa begitu Pak? Ya, jadi begini, pesertanya ini adalah generasi milenial plus generasi Z. Saya mencoba berupaya untuk mencari peserta pelatihan orang generasi muda. Baik. Sehingga petani tidak hanya orang-orang tua, tapi yang muda, dan ini merupakan generasi penerus dari bapak-bapak tua. Nah, selama 3 hari nanti akan dibagi. Pada hari ini pembukaan dan ada narasumber ya sekedar pengantar lah. Baik. Kemudian hari kedua masuk materi. Karena pelatihan ini dari kesekian keterpaduan tadi mengambil tentang ternak kambing. Ternak kambing. Bagaimana ternak kambing yang baik, bisa cepat, bisa lancar, membuat pakan dengan fermentasi dan menghasilkan arahnya ke hasil. situ. Kemudian kelihatannya juga dengan buah-buahan nanti, buah substansi baik. itu. Sehingga Buah. di hari ketiga nanti prakteknya, hari kedua narasumber. Begitu Mas Bayu. Baik, berarti pemirsa ini akan menjadi 3 hari ya Bapak Ya, yang betul. sudah dianalisis sesuai kebutuhan sehingga nanti hari pertama, kedua, ketiga sudah ada pembagiannya tersendiri. Betul, ya. Sehingga diharapkan nanti outputnya atau hasilnya itu generasi milenial. Ini tadi saya sempat dengar-dengar Bapak kelompok taninya adalah namanya Lestari Mulya. Lestari Mulya. Nah, dari kelompok tani Lestari Mulya ini nanti juga akan bisa berkembang dan menghasilkan sesuatu yang nantinya berdampak kepada ketahanan atau tadi Bapak menyampaikan kedaulatan pangan. Begitu ya Pak ya? Ketahanan pangan, kedaulatan pangan, endingnya kesejahteraan. Begitu dia. Nah, Pak ini tadi berada di mana Pak dan kenapa sih Pak harus di lokasi ini? Begini Mas Bayu. Kita berada di Balai Dusun Samiran Parangtritis Kretek Bantul. Kenapa di lokasi ini? Lokasi ini termasuk lokasi yang nyaman. Artinya selama 3 hari biar tidak jenuh, tidak capek. Ini ada apa? Anginnya menyejukkan. Sepoi-sepoi ya Pak ya, enak ya. Dan di sebelah kiri ya ini di pertanian, para petani di sini. Dan di lingkungan ini juga perkebunannya juga cukup menarik. Sudah ada perkebunan pisang dan melinjo dan lain sebagainya. Dengan wawasan nanti dengan perkebunan yang sudah ada ini bisa dikembangkan dari hasil pelatihan selama 3 hari ini. Gitu Mas Bayu. Tapi kalau kita berbicara tentang pelatihan Pak, begitu banyak pelatihan yang diadakan mungkin ya Pak ya. Ya. Kenapa memilih tema ini yang dikhususkan untuk grup Lestari Mulya tadi ya, petani Lestari Mulya? Apa alasan mendasar mungkin dari Bapak dan juga Dinas Pertanian begitu Pak? Oh iya. Jadi tadi saya sampaikan waktu saya mengisi sebagai narasumber bahwa ketahanan pangan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya kecukupan, ketersediaan pangan menjadi kebutuhan kita. Kalau bisa kita tidak hanya ketahanan pangan, namun kedaulatan pangan. Ketika ketahanan pangan itu bisa mendatangkan dari di luar Kabupaten Bantul, di luar provinsi atau dari luar Pulau Jawa. Namun ketika bicara kedaulatan adalah bagaimana kita menyediakan, menyiapkan di sendiri untuk kebutuhan bagi warga masyarakat, syukur-syukur bisa surplus ataupun lebih. Nah ini saya mencoba untuk ini agar generasi muda itu punya wawasan cukup
punya pengetahuan cukup tentang pertanian dan ilmu yang banyak tadi itu. Betul. Dan kedepannya ini ada semacam sustainable, kesinambungan, ada kelanjutan dalam rangka meneruskan profesi para leluhur ataupun para bapak ibunya yang ketika sudah tidak ada. Begitu Mas Bayu. Baik, sehingga tidak hanya generasi tua mungkin Betul, begitu ya Bapak ya, ya. tapi dilanjutkan dan nantinya ketahanan pangan ini bisa benar-benar berdaulat kalau tadi Betul, Bapak ya. Mahmudi berdaulat mandiri begitu pemirsa Jogja TV kita Ya. mungkin bisa surplus sehingga nanti lebih sejahtera lagi ya Pak Betul, ya. Tidak Mas perlu Bayu. khawatir jika ada hal-hal nanti yang mendesak, Bantul sudah bisa berdaulat akan ketahanan pangannya Betul, begitu ya, Pak. ya. Pak, ada harapan tertentu nggak Pak terhadap grup tani Lestari Mulya tadi Pak? Apakah ada harapan tertentu yang mungkin dicanangkan dengan adanya pelatihan ini? Dan tadi Bapak menyampaikan pemirsa Jogja TV juga harus tahu bahwa ini nanti direncanakan akan berkesinambungan ya Bapak ya? Ya. Nah, ada harapan tertentu mungkin Bapak? Harapan kami gini, pelatihan integrated farming ini tidak hanya di 1-2 titik, namun bisa menyebar di seluruh Bantul. Sehingga ketika warga masyarakat Bantul itu punya ilmu pengetahuan, punya sebuah wawasan terkait dengan petani. Petani itu tidak hanya petani di sawah, namun banyak sekali tadi itu bisa peternakan, bisa perkebunan, perikanan, bagaimana mengatasi hama, bagaimana membuat pupuk organik, bagaimana bertani dengan pupuk organik. Ini betul-betul sebantul secara serentak bisa dipraktekkan dan ini menjadi wawasan bagi kita bersama. Dan utamanya petani itu bukan harus orang tua, tapi generasi muda tertarik untuk itu. Dan endingnya bagaimana generasi muda itu bertani, bercocok tanam, tidak malu. Bahwa ini menjadi sebuah pekerjaan kita bersama dan ini harus kita lestarikan menjadi semangat bagi kita bersama untuk memenuhi kebutuhan kita bersama, untuk mensejahterakan kita para masyarakat Bantul. Jadi kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, swasembadaya pangan ini Ya. juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ya Pak ya, Ya. tapi juga kita warga masyarakat, generasi muda ini tidak malu, tidak harus berdasi Pak. Ya. Wah, tapi bisa menciptakan, Kalau ke kantor-kantornya nggak muat nanti. tapi Kita menciptakan punya porsi masing-masing kan. Ya. menciptakan lapangan kerja tersendiri bahkan ikut mendukung program pemerintah. Betul. Begitu ya Pak ya. Ya. Tapi kalau kita berbicara Pak, tadi Bapak berharap bahwa generasi muda yang melanjutkan sejauh ini Pak, seberapa banyak generasi muda yang turun tangan ikut untuk meneruskan tongkat estafet pertanian yang ada di Bantul Pak? Ya. Kalau bicara pertanian dan generasi muda, ketika generasi muda itu disentuh dengan wawasan, mindset, pengertian, ini saya kira nanti generasi muda itu tidak malu untuk bertani. Karena ketika bicara pertanian ini menjanjikan, Mas Bayu. Misalkan ketika kita itu nanam padi, terus bawang merah, cabai itu hasilnya luar biasa. Ketika mereka itu tahu hasilnya pasti akan tertarik. Ketika tertarik, tidak harus pergi keluar kemana-mana luar, tapi bagaimana bisa kerja di wilayahnya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan ini merupakan menjadi tanggung jawab kita, kebutuhan kita dalam rangka untuk menopang kehidupan kita secara keseluruhan. Berarti sudah cukup banyak, cuman Bapak berharap, kita semua berharap generasi muda akan semakin banyak yang ikut ya Pak ya, Betul, untuk ya. terjun tidak malu. Tidak malu, harus bangga sebagai orang desa, Ah. punya sumber mata pencarian sebagai petani yang bisa cukup dan bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Baik, itu dia pemirsa Jogja TV. Jadi mungkin tadi apa yang dikatakan Pak Mahmudi belum tahu aja hasilnya seperti apa ya Pak ya. Betul. Kalau sudah tahu mungkin ngapain jauh-jauh ke kota. Betul, Kita ya. bikin pertanyaan di sini. Iya. Mantap sekali. Terima kasih Pak Mahmudi. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa Jogja TV tentunya dengan Pak Mahmudi dan narasumber yang lainnya. Kita ikutin lagi pelatihan integrated farming yang ada sekarang. Yuk, matur nuwun, Pak Ya, Mahmudi. terima kasih Kita Mas Bayu. Halo pemirsa Jogja TV, setelah tadi saya ngobrol dengan Pak Mahmudi, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Andiko Eko Parmono. Betul ya Bapak? Beliau ini dari UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Masih bersama Pak Mahmudi juga Ya. tentunya pemirsa Jogja TV. Kita mau
meneruskan ngobrol-ngobrolnya ya. Pemirsa JL TV bisa menyimak apa saja sih yang akan dilaksanakan di hari ini, hari esok sama lusa. Begitu. Pak Andiko ini tadi juga menjadi salah satu narasumber perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul ya Pak ya. Iya. Pak, ini kan dilaksanakan pelatihan tentunya ada dasarnya begitu ya Pak. Dasar permasalahannya apa sehingga perlu dilaksanakan pelatihan yang sekarang ini Pak. Ya, jadi dasar permasalahannya itu memang di Kapanewon Kretek ya. Pada umumnya kan terlalu banyak tanaman kan tanaman yang semusim ya, kayak misalnya bawang merah, cabai. dan di sini kan belum pemanfaatan pekarangannya masih sangat kurang sekali. Jadi pada kegiatan untuk saat ini memang kita memperpadukan antara pekarangan, kemudian peternakan dan perikanan. Jadi materi-materi yang akan disampaikan di 3 hari ke depan itu nanti tidak hanya teori tapi nanti kita ada praktek, Mas. Jadi praktek pembuatan pupuk organik, kemudian pembuatan pakan, dan nanti juga ada perikanannya sedikit. Jadi harapan kami nanti dengan adanya kegiatan integrated farming ini petani atau kelompok tani di sekitar Kretek itu bisa mandiri secara pangan ya. Jadi dia menanam apa yang dia makan, kemudian dia makan apa yang dia tanam, seperti itu. Harapannya jadi ekonominya bisa meningkat dan tidak hanya mengandalkan tadi yang saya sampaikan itu bawang merah dan cabai. Karena memang seperti kita ketahui di wilayah selatan kan air juga susah ya. Jadi irigasinya juga masih belum optimal seperti itu. Baik, sehingga memanfaatkan apa yang ada begitu ya. Betul. Baik. Tadi salah satu permasalahannya adalah tanaman semusim dan pemanfaatan pekarangan yang belum maksimal begitu ya. Nah, tadi Bapak dengan adanya seperti itu berarti ada harapan nantinya peternakannya akan semakin berkembang sehingga nanti bisa diolah pupuknya. Apakah nanti juga ada materi-materi terkait untuk pengolahan pupuk sehingga nanti bisa menjadi pupuk yang baik untuk perkebunannya begitu Pak? Ada nanti ada pembuatan pupuk. Ada prakteknya sendiri ya Pak ya. Jadi kan kalau yang di sini kan masih fokus ke ruminasi kecil ya, jadi kambing. Jadi Pak Pambuti waktu kemarin juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kotoran ternak itu juga bisa untuk biogas. Tapi kan kalau untuk kambing sendiri kan belum bisa karena memang volumenya tidak banyak ya Pak. Jadi yang bisa untuk biogas kan hanya nanti sapi. Jadi kalau yang kambing nanti bisa untuk pupuk. Kan di sekitar sini kan banyak tanaman pisang. Jadi nanti pupuknya bisa menggunakan kotoran kambing. Baik. Nah, terkait dengan pelatihan ini tadi Pak Budi juga menyampaikan bahwa di pelatihan ini diharapkan banyak anak-anak muda begitu deh Pak Budi ya. Bagaimana Pak responnya dari para grup petani Lestari Mulyo dan juga masyarakat yang ada di Kretek ya, Bantul, di Kretek Bantul ini terhadap adanya pelatihan ini Pak? Responnya cukup bagus ya. Jadi saya lihat tadi juga semangat itu anak-anak muda itu, walaupun masih ada yang generasi tua, tapi mudah-mudahan yang generasi tua itu nanti bisa menularkan semangatnya ke petani yang muda. Jadi petani muda tanpa yang tua kan ya tidak ada istilahnya yang memberikan arahan ya. Harus ada yang membimbing gitu ya. Jadi untuk meneruskan. Walaupun nanti petani milenial itu kan tetap harus ada bimbingan dari yang tua kan ya, dia lebih banyak pengalaman. Baik. Nah, ini berarti kan salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul begitu ya Pak ya. Termasuk ini juga yang diusulkan ataupun memang merupakan salah satu bentuk mensejahterakan masyarakat dari Bapak Pambudi. Pak Pambudi mungkin ke depan ada yang akan dikerjasamakan lagi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul Pak? Ya, baik Mas Bayu. Jadi kalau bicara Dinas Ketahanan dan Pertanian itu kan banyak program yang untuk disampaikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan wawasan dan kesejahteraan. Dengan Dinas Ketahanan dan Pertanian ini kami sudah sering melakukan sinergitas yang cukup baik. Artinya pelatihan integrated farming ini termasuk yang belakangan ini pelatihan budaya lele, pengolahan ikan, kemudian ketahanan pangan dan sebagainya. Sehingga Dinas Ketahanan termasuk
OPD yang apa ya punya program menarik kepada masyarakat yang untuk disampaikan masyarakat dalam rangka meningkatkan wawasan, kesejahteraan dan kemajuan bagi wilayah Kabupaten Bantul. Baik, itu tadi kalau dari Bapak Pambudi. Ya. Kalau dari Pak Andiko mungkin selama ini melaksanakan program-programnya, ada nggak Pak yang pengen disampaikan ke Pak Pambudi? Mungkin Pak besok dianggarkan karena ternyata masyarakat butuh ini nih gitu Pak yang belum, sementara ini belum bisa dieksekusi, tapi mungkin di tahun-tahun selanjutnya bisa dianggarkan begitu Pak. Ya, harapan kami walaupun di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu di Komisi B ya. Komisi B ya? Nah, sedangkan Pak Pambudi Komisi di A. Komisi A itu walaupun beda komisi tapi perhatian Pak Pambudi terhadap pertanian khususnya di wilayah Undong kemudian Kretek itu sangat Luar biasa. Jadi harapan kami nanti tidak hanya pelatihan untuk integrated farming saja gitu. Jadi kegiatan-kegiatan lain nanti mungkin juga bisa disupport. Ya. Khususnya nanti juga pengembangan pertanian yang mungkin untuk mengatasi permasalahan tadi ya Pak. Ya, siap. Jadi krisis air seperti itu. Jadi harapan kami tetap harus ada kerjasama antara kita Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten terutama dengan Pak Pambudi anggota Dewan. Baik, berarti keberlanjutan kerjasamanya untuk kesejahteraan masyarakat lagi-lagi pemirsa Jogja TV ini untuk kesejahteraan kita semuanya dan juga kita yang ikut dan juga turut serta untuk mendukung pemerintah dalam rangka kedaulatan pangan. Saya mengutip kata-kata dari Pak Pambudi. Nah, tadi sudah dari Pak Andiko, Pak Pambudi. Sekarang saya ingin mengajak juga ke pemirsa Jogja TV. Mungkin Bapak kalau ada pertanyaan, Pak, setelah menyaksikan program Anjang Sana ini, saya pengen nih di kampung saya ada peternakan, ada perkebunan, pengen dibikinin pelatihan. Alurnya seperti apa Bapak? Mungkin boleh disampaikan dari Pak Andiko terlebih dahulu, nanti dilanjut dengan Pak Pambudi begitu? Ya, jadi untuk pemirsa Jogja TV sekalian yang ingin mengajukan pelatihan integrated farming, monggo nanti bisa komunikasi dengan Pak Lurah, karena nanti juga level perencanaan ada nanti Musbangdes, kemudian Musbang Kecamatan dan Kabupaten. Jadi nanti disampaikan proposalnya ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga nanti bisa melalui Pak Pambudi. Jadi ada dua alur. Yang pertama itu nanti pagu indikatif kecamatan yang nanti disampaikan dari Kapanewon melalui Kalurahan, kemudian dari pikiran Dewan nanti bisa melalui anggota Dewan seperti itu. Baik, dari Pak Pambudi mungkin? Terkait dengan program yang menjadi harapan masyarakat, kami selaku wakil rakyat siap untuk mendampingi kepada warga masyarakat. Barangkali prosesnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Andika. Kalau secara reguler ya, mekanisme dari program pemerintah itu Musdus, Musdes, Kapanewon, Bantul, dan aspirasi. Nah, bagi warga masyarakat yang pengen pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan wawasan, kami siap untuk mendampingi. Tadi sampaikan Pak Andika, komisi OPD Pertanian, Ketahanan Pangan itu memang bukan mitra kami secara kelembagaan perdewanan. Namun dulu kami pernah di Komisi B, sehingga dengan Dinas Ketahanan Pangan bukan suatu OPD yang asing, sehingga tahu di Dinas Ketahanan Pangan dan apa saja programnya. Nah, saya melihat itu walaupun saya komisi A, sehingga ke depan bagi warga masyarakat yang pengen diadakan pelatihan yang berupa budidaya lele, kemudian ketahanan pangan, kemudian integrated farming, kemudian yang lain, saya selaku anggota DPRD Bantul kemudian siap untuk mendampingi sampai terwujudnya program sosialisasi maupun pelatihan masyarakat. Wah, itu dia pemirsa Jogja TV. Jadi memang kita tidak perlu lagi sungkan begitu ya Pak ya. Memang wakil rakyat, Bapak Pambudi beserta rekan-rekan dan juga seluruh pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kabupaten Bantul siap hadir untuk kita semua. Jadi untuk
Anda pemirsa Jogja TV yang mungkin ingin melakukan pelatihan tapi bingung kemana, nanti silahkan sudah disampaikan oleh Pak Andiko dan juga Pak Pambudi. Nah, pemirsa Jogja TV, itu tadi keseruan saya ngobrol dengan Pak Pambudi dan juga Pak Andiko. Matur nuwun Pak Andiko, Pak Pambudi, semoga acaranya lancar dan juga tentunya membawa manfaat yang begitu luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Bantul, Kretek pada khususnya ya. Dan untuk Anda yang nantinya penasaran seperti apa kelanjutan episode-episode selanjutnya, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat, persembahan dari Jogja TV yang bekerjasama dengan Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Bantul. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Bayu Harsa pamit dan salam Indonesia. Turun Bapak ya. Ya, kami. Oke, makasih Pak Turun. Alhamdulillah ya.